terbaik korban? Ayo. Itu kan perlu sama-sama tugas. Kalau satgasnya ada, tim ini nggak tahu harus gimana, ya nggak jadi apa-apa dong tim ini kan begitu. Kira-kira itu. Pusing ya jadinya. Hanya iya. Karena kan kita mau tenanan ya, kalau nggak tenanan sih nggak apa-apa. Tapi kalau tenanan kan definisi kekerasan seksual aja udah banyak kan gitu. Perspektif yang saya punya itu bisa berbeda dengan yang teman-teman. Dari deskripsi yang ada di regulasi itu bisa artinya banyak sekali. Karena aman secara seksual, fungsi reproduksi saya, fungsi seksual saya dengan dibeli bisa nih udah beda. Nah itu nggak apa-apa, bodoh amat mau disituin kayak apa, bibirnya maunya bodoh amat itu menurut saya bukan kekerasan seksual. Saya bisa dengan mudah mementakkan itu. Tapi mungkin tidak dengan yang lain kan begitu. Itu yang perlu sama-sama, karena ketika beda nanti langkahnya juga bingung. Pencegahan ada di sana, penanganan itu tadi. Yang berikutnya adalah penanganan di pemulihan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi. Rehabilitasi dulu apa reintegrasi dulu? Ayo. Ada korban nih, kita selesai ini, oke kita dampingin, kita bantu selesaikan, kita laporkan kasusnya, jalur hukum misalnya begitu ya, karena kekerasan seksual itu nol ya teman-teman, diselesaikan dengan mediasi, boleh, harus proses hukum, pilihannya adalah hukum, jadi nol toleransi untuk mediasi, diselesaikan kekeluargaan itu nggak boleh, sekecil apapun itu. Jadi kenapa tadi saya bilang teman-teman harus kuat regulasinya, karena ketika bicara ini nanti satgasnya khusus kekerasan seksual, ya nggak boleh nol, nggak boleh setiap ada laporan, nggak boleh berarti statusnya damai, nggak ada itu. Nggak boleh nol, kekerasan itu nol kekeluargaan, harus naik laporan. Masalah nanti hanya 6 bulan, 8 bulan begitu ya, jadi bertahun-tahun, puluhan tahun, itu pasti hukum kalau seksual. Berbeda dengan kekerasan yang lain. Tapi kalau seksual itu sudah pasti regulasinya nol, jadi nggak boleh. Kalau kita nggak pandang itu, ya salah satgas ini bekerjanya. Nah, datang laporan, mengaku habis di misalnya dilecehkan secara fisik, dipegang-pegang secara paksa misalnya di kamar mandi kampus misalnya. Selesai dong ya, yuk digarap duduk, assessment, tanyakan bagaimana prosesnya dan seterusnya. Kalau tidak mampu maka tidak semua dikerjakan oleh tim ini, tapi bisa berjejaring. Panggil psikolog misalnya begitu, assessment apa hasilnya, benarkah ada trauma secara seksual, kalau iya berarti masuk kekerasan seksual, kalau sudah tentukan langkahnya. Oke. Advokasi ke korban. Teman ini masuk kriteria kekerasan seksual, kami membantu dengan cara kita selesaikan, kita kasih dia hukuman yang tepat. Ada 2 prosesnya, kamu kita selesaikan, pelaku kita selesaikan. Nggak mau, harus diadvokasi sampai dia mau. Yang bisa dilakukan hanya mengundur waktu. Biasanya kami begitu. Jadi, oke, belum siap, ditunggu. Tapi tetap kumpulkan alat bukti. Kalau itu biasanya kekerasan seksual itu eson, jadi alat buktinya tuh nggak boleh berlama-lama. Jadi nggak apa-apa, dapat hari itu kumpulin, simpan dulu. Gitu. Yang penting hari itu kejadian langsung dapat, harus kayak gitu. Nggak bisa besok-besok itu nggak bisa. Harus kalau sudah, oke, sampai endingnya 1 minggu terus kita dekati, kita kasih penguatan lewat psikolog misalnya, begitu. Karena puskesmas kita sudah responsif kekerasan semua. Sampai akhirnya dia bilang iya, naik proses hukum, laporkan. Pelaku diproses secara hukum, ini korban terus gimana? Prosesnya adalah penanganan sudah selesai, tinggal pemulihan. Nah, pemulihannya mau gimana nih? Reintegrasi atau rehabilitasi sosial? Yang mana dulu? Rehabilitasi sosial? Yang mana dulu? Ya,
rehabilitasi sosial adalah menyiapkan lingkungannya yang ada di sebelum kehidupan saat kejadian itu kembali menerima dia. Yang mana dulu? Reintegrasi. Yes, reintegrasi dulu. Maka reintegrasi dulu. Siapa yang reintegrasi? Ayo siapa ini? Dia mau kita kembalikan kemana? Itu perlu tahu. Ke keluarganya, ke kosannya, yang mana nih? Ya itu yang kita siapkan. Reintegrasi. Berbicara dengan RT dan seterusnya. Kalau sudah siap di sana, siap menerima, kenapa? Karena biasanya seperti yang mereka sampaikan, perempuan tuh udah jadi korban seringkali akhirnya ketimpangan di tangga baru. Jadi makanya sih, genit sih. Gitu ya, makanya jadi cewek jangan keluar malam dong. Ya aneh kayak kamu dilecehkan. Ya begitu itu yang diminta sama negara untuk selesaikan reintegrasi sebenarnya itu. Ayo kita siapkan. Kemudian rehabilitasi adalah mengembalikan posisinya dia agar sama seperti sebelum dia jadi korban. Siapa lingkungan sosialnya bisa menerima, bukan kemudian tidak boleh mengungkit, bukan, tapi menjadi surveillance itu penting. Itu dia. Pasti bukan kayak gini yang akan bekerja, jaringannya yang itu harus keluar. Apakah tahu bekerja? Anda sama kerja dengan ini kita. Nah, berikutnya adalah betul bahwa pelaku itu biasanya orang terdekat. Lagi-lagi selain orang terdekat, biasanya dia yang punya kuasa lebih daripada si korban. Seberapa berani tim ini kemudian mengeksekusi ketika ternyata pelakunya kuasanya di atas kalian semua. Baik. Siapa dong Pak yang paling sini? Tadi saya boleh cerita, misalnya kayak UPM gitu Pak. Pelakunya dosen dikit semuanya. Karena dosen ini dosen berprestasi. Dan yang menjadi korban adalah anak miskin yang bayar SPP aja tersendat-sendat begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Apa namanya yang tidak? Berapa? Seberapa keberpihakan tim ini nantinya itu menjadi. Jangan nanti yang satu berapa jemaah? Kita ini Pak Eko loh gitu. Nanti itu urusan saya Pak Eko-nya gitu. Teman-teman konsentrasi saja berapa kali tapi menyelesaikan masalah dibutuhkan itu keberpihakan pada kepentingan terbaik korban. Nah itu yang seperti itu pasti nanti dihadapi. Karena itu juga yang tiap hari saya urusin kalau berkaitan kekerasan. Mudah-mudahan nggak ada kasus. Amin. Mudah-mudahan yang mencegah. Yang sudah kalau sudah dibentuk Jono. Karena kerannya terbuka sekarang. Kemarin kan tidak terbuka. Kalau negara terbuka. Betul. Karena nggak ada aduan. Mereka nggak tahu ini harus pindah kemana. Ketika besok sudah terbuka, waduh. Tapi nggak usah takut bahwa ketika saya selalu bilang di mana-mana kan di level kota ya, kalau misalnya banyak masalah di kota itu enggak kemudian kota Jakarta itu menjadi buruk enggak gitu. Dan kan bagaimana kota Jogja itu bergerak meresponnya. Nah sebenarnya tim ini yang diminta sama kementerian yang diamanahkan di regulasinya adalah merespon itu. Karena kalau pencegahan aslinya kementerian percaya nggak ada lah kampus-kampus gitu yang punya niat dulu bikin SOP yang biar ngerokin mahasiswanya kan nggak ada begitu kan. Tapi kalau sampai ada selama ini kan kampus tidak menjadikan itu prioritas. Padahal dampaknya luar biasa. Kenapa balik lagi ke reintegrasi dan rehabilitasi sosial itu penting? Karena kalau bicara korban yang perempuan, sampai dia bakalan jadi ibu yang sakit, yang bawa trauma itu menghasilkan anak juga yang sakit nantinya. Makanya negara kita harus ada reintegrasi rehabilitasi sosial sampai pun masih adanya. Jadi kalau penanganan itu yang susah bukan eksekusi kasusnya, karena jelas regulasinya itu pasti naik dari proses hukum. Nah kalau proses hukum kan bukan tim ini yang jalan, itu sudah pasti pendampingan hukum kan di luar harus tenaga ahlinya. Yang susah adalah pemulihan, reintegrasi dan rehabilitasi. Menyiapkannya misalnya ya anak yang di Sleman, anak SMA Sleman sama gurunya olahraga rekrutmen untuk jadi cheerleader sekolah. Ingat nggak ordernya kan
tahun 3 bulan kayak baru selesai rehabilitasi sosial. Ini Pak, kalau urusan rilis tuh enggak cepat, mengembalikan dia punya harga diri lagi, dia bernilai, dia merasa aku tuh tidak menjijikan dan sebagainya itu sulit. Nah, Satgas ini nanti yang paling repot ada di situ ketika disabilitas, karena di situ juga ada isu disabilitas. Beberapa selama ini yang masih dengan disabilitas yang seperti apa? Karena kalau di kami ketika bicara inklusi sebenarnya anak-anak teman-teman yang korban kekerasan itu masuk disabilitas. Karena pasti hidupnya kebutuhannya berbeda dengan yang bukan dari keluarga korban kekerasan. Nah, apakah itu masuk di rumah atau tidak itu maupun nanti disepakati karena itu bagian dari kalau dia ya tadi upaya Pak Eko kalau bikin akuntan itu harus juga responsif pada mereka yang dari ibu single parent, dari dengan bapak atau punya orang tua tapi tidak diasuh oleh mereka diasuh nenek misalnya begitu. Itu juga di kami masuk bagian dari disabilitas. Ya karena kebutuhannya kemudian berbeda. Anak-anak yang begitu itu nggak bisa Pak diajak ngomong keras. Misalnya ya, saya punya anak laki-laki yang selama ini diasuh sama nenek saja. Ada tantenya semua perempuan begitu. Dia tahu dia punya ibu, punya bapak, tapi dia tahu bapaknya tuh rumahnya cuma beda 2 rumah darinya. Tapi bapaknya nggak pernah mengurusin. Bencinya minta sama si bapak. Jadi kalau ngomong sama anak ini itu nggak bisa laki-laki. Dan dari perlakuan khusus kan sama aja dengan disabilitas yang lain. Nah itu kenapa kemudian pemerintah kota menganggap mereka yang korban kekerasan disharmonis keluarga itu menjadi disabilitas juga perlu ekstra respon yang khusus. Nah, kita mau ada di mana? Karena itu masuk di sama satu lagi adalah pendisiplinan. Misalnya kasus yang UPN tadi, bukan dosennya menganggap itu adalah kewajiban mahasiswa. Dosen nggak mau tahu, dosen itu nggak mau tahu kamu nggak mampu beli fasilitas gadget yang mumpuni. Terserah kalau mau lulus mata kuliah saya yang harus punya serah caranya gimana. Dikasihlah alternatif ini aja kalau kamu mau bisa biar gampang langsung lulus. Bukan tak kasih fasilitasnya aja, tapi tak bantu kontennya. Tapi, yes, tapinya itu kemudian ada unsur paksaan di sana itu kena pasal berlipat kita naikkan munculnya Google karena ada kalimat itu di rekaman CCTV. Nah, kita mau seberapa bagian yang paksaan itu tadi dengan proses apa? Ini adalah tugasmu, ini adalah kamu mahasiswa wajib begini begitu. Nah yang begitu karena kita lembaga pendidikan ya ada yang seperti itu semua ada. Tapi yang paling penting mungkin kekerasan regulasinya itu maksudnya apa? Itu yang penting itu nggak boleh main-main. Kita harus sepakat karena sumpah demi Allah yang susah itu bukan pencegahannya, yang susah adalah tadi pemulihan. Itu sementara itu dulu mungkin karena misalnya nanti kalau regulasi itu yang bisa kita pakai saya mudah-mudahan akan jelas. Ya, semua yang dari Kemendikbudristek berkaitan dengan pembentukan PPKS ini itu dipakai, kemudian undang-undang PKDRT dipakai, TPPO dipakai, yes, tindak pidana perdagangan orang dipakai. Pencegahan kekerasan seksual ada undang-undangnya sendiri itu pasti dipakai. Boleh disisipkan undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak punya pasal-pasal khusus yang itu bunyinya kita ada di situ. Karena ini kan bukan anak, ini orang dewasa. Karena mungkin juga kok ternyata mahasiswa melakukan itu, misalnya contohnya yang kemarin mahasiswa dia jadi guru ekstra di salah satu sekolah dasar. Ternyata dia ngajakin murid-muridnya nonton video porno, mulai pegang-pegang, itu juga mungkin gitu kan. Jadi kekerasan seksualnya tidak hanya orang dewasa tapi juga jadi boleh tahu. Dan sementara itu kayaknya
sebenarnya banyak ya Pak. Misalnya saya nemenin WB, orang Palembang, perempuan, pos dikasihkan, hamil, melahirkan sama pacarnya, mereka sepakat tidak menikah, kemudian posting di TikTok. Postingnya apa? Dia cari dokter untuk babynya, anaknya. TPPO Pak. Datang ke kami minta tolong karena anaknya diambil oleh dokternya dan dijanjikan tidak sesuai. Ternyata dia sedih lihat anaknya itu tidak diurus dengan layak begitu. Dia datang ke kami minta dibantu ambil lagi anaknya. Untuk kronologis assessment, kumpulkan bukti, malah dia yang kita pidana. Oke, karena TPPO ini. Lagi di Bantul, dijanjikan anak Kalimantan 6 orang, bayar 3 juta aja kami bawa ke Jogja. Siapa lagi yang nggak mau diajak ke Jogja di sekolahkan semi pesantren, nanti lulus kami kembalikan ke sini. Oke, 6 keluarga kasih uang 3 juta dibawa ke Jogja, satu rumah di Panggang. Ternyata bukan di pesantren, tetapi jadi LC. Itu ketahuan karena salah satu anak loncat. Itu kan juga di usia ini. Nah ini mau seberapa? Itu ada lagi kah yang bisa Pak bantu? Kalau Masih nggak Pak? ada kasus apa ini? Masih nggak Pak? Contohnya. Boleh. Kalau yang mana? Iya tadi kita kan kita kan sebagai mahasiswa memang berkewajiban ya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dalam artian tadi seperti yang Ibu jelaskan, bahwasanya dosennya itu bisa memberikan kita nilai lebih asalkan ada sesuatu. Ketika kita tidak mengikuti apa yang diinginkan dosen dan memang kita tidak mampu untuk mengerjakannya dan kita sudah berusaha, cuman memang tidak bisa gitu. Dan dosen itu beneran memberikan nilai kita yang buruk atau bahkan tidak lulus. Nah, apakah itu bisa kita ajukan kepada akademik atau pimpinan kampus itu agar bisa merevisi ketidaklulusan kita? Bisa. Dengan cara seperti apa? Semua bentuk perlakuan salah itu kamu perlu mendorong siapapun, mengedukasi siapapun untuk mengumpulkan bukti. Kalau udah ada buktinya, wah kamu bawa kemana aja pasti. Kalau nggak ada buktinya, itu nggak bisa. Oke. Jadi kan bukti ya. Bukti itu kan kemungkinan hanya ada bukti chat dan di dalam bukti chat itu sendiri kan mungkin bisa dipermasalahkan lagi bahwasanya mungkin chat itu buatan atau gimana gitu. Kan kami Polda punya cybercrime. Iya. Jadi bisa Tidak. ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan IDE, itu nanti kita bisa satgas ini nanti bisa minta tolong bersurat ke sana, nanti dibuka di sana. Apakah ini dilakukan manipulasi atau tidak? Dan itu karena mereka juga semangat. Oke. Ya sudah terjadi pelaporan dan pemrosesan. Mungkin kita memang bisa menang di pengadilan. Tapi ketika kita di kampus, malah dari kampus mungkin dosen itu ketinggian, sehingga malah memberikan amanat bahwasanya mahasiswa ini harus di DO karena mencemarkan nama baik kampus tersebut. Oke, berarti integrasi dan rehabilitasi sosialnya nggak jalan. Nah, jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut, apakah memang salah dari kampus tersebut atau memang salah dari Anda? Jadi kalau ada kasus seperti itu, proses hukumnya jalan. Sebagian nanti satgas dorong mendampingkan untuk proses hukum, sebagian yang lain berjalan menggarap ini reintegrasi dan rehabilitasi. Maka si pelaku ini diapakan nih? Yang diduga menjadi pelaku ini diapakan? Dioperasikan atau apa ketika itu sudah keluar? Misalnya ya, nih, kalian lapor nih, satgas lapor bawa ke polsek aja misalnya gitu ya. Polsek nanti
Ya memang seharusnya seperti itu. Cuman ketika kita mendapati atau teman kita itu yang mungkin hanya sebatas yang mereka dia karena yang mereka pikirkan memang nanti takutnya malah panjang kita yang nggak bisa menyelesaikan, apalagi kayak saya sendiri nih mahasiswa kayak gitu ya mahasiswa, jadi itu kan keputusan dari kamu juga bisa sewaktu-waktu mencoba beasiswa kita. Ya, itulah tugasnya saya untuk melakukan sosialisasi. Karena itu nggak cuma dibuka, tapi terima laporan gitu. Nggak cuma itu, tapi bagaimana kalian melakukan edukasi, psikoedukasi, bahwa kita harus berani lapor. Sekecil apapun kita diskusikan bersama, ini kekerasan atau bukan, misalnya begitu. Itu iya. Maka jangan nol cuma siap pakai rompi untuk ayo lapor, ayo berdiam, enggak gitu. Wah, ada edukasi, kita kan lembaga pendidikan. Mungkin mintanya kan ada di sana, kalian perlu edukasi semua teman kalian gitu. Bahwa yang begini itu salah, ayo kita suarakan bersama, kamu tidak sendiri, kan ada itu gitu. Walaupun dia Pak Eko sekalipun sebutnya kita bersama-sama itu ideal. Oke, ini terakhir ya, misal sudah terjadi pelaporan dan itu pastinya kan ada yang namanya tadi mungkin interogasi ya pada korban ya, ketika interogasi itu sendiri kan mungkin berjalan beberapa minggu atau beberapa hari, dan selang waktu hari yang berbeda ternyata korban malah memberikan informasi yang ternyata tidak sesuai dengan hari sebelumnya, dan dinyatakan bahwasanya pelaporan tersebut gagal. Apakah kita yang bakal dipenjara karena laporan itu tidak sesuai, atau di oh itu kan apa-apa belajar gitu. Iya. Kalau kekerasan seksual biasanya memang kemudian nanti tidak cukup BAP dan korban, tapi nanti ada psikolog yang akan dampingi. Nah itu nanti ada assessment klinisnya untuk lihat misalnya yang dia ceritakan itu benar atau tidak, dalam kondisi mental yang baik atau tidak. Karena kalau tidak baik juga akan dinilai dulu untuk kemudian dia bisa memberikan BAP yang baik. Itu ada mas prosesnya, dan itu bukan urusan kita di level ini, itu nanti di mereka. Yang penting kita pokoknya nemenin dia, sudah mau lapor dulu, ayo ceritakan, dia nangis nanti ceritanya bukan nanti sudah jadinya kok yang nilai. Nanti dia bilang oke, nanti dia ngomong lagi oke, BAP hari ini selesai, kita ketemu lagi 2 hari lagi atau 3 hari lagi, itu udah nilai. Kira-kira kayaknya kalau kondisi klinisnya begini, kayaknya seminggu lagi. Nanti kemudian psikolognya bisa akan kasih tahu ke pendampingnya bahwa Mbak Indri dibantu pendampingan untuk motivasi, untuk healing misalnya begitu, sampai nanti di hari BAP berikutnya. BAP berikutnya itu sebenarnya untuk memastikan mengulang kembali BAP yang mungkin saja yang kamu bilang itu ini kayaknya nggak pasti. Itu udah ada dan itu sudah jalan SOP-nya di mana. Kalau teman-teman bekerjanya di kota ya, tapi kalau kasus itu nanti di luar Jawa, jangan di luar Jawa, di luar kota aja mungkin akan berbeda, tapi harusnya sama. Cuma kalau kota, saya bisa bilang begitu ya karena saya yang menemani mereka untuk bekerja sesuai dengan yang sudah ada. Kalau yang di Bandung, kami itu kesulitan kalau ada kasus di Bandung, buang-buang, kadang-kadang jadi nggak prioritas, padahal udah cewek-cewek udah jelas, itu sering gitu. Mereka diserang mau gitu, pasti di komputer itu sering. Ya tapi ya on the track aja, pegangannya begitu ya jalannya begitu. Tugasnya teman-teman kan kalau gitu ya, kalau pendampingan ada proses ini berjalan kan begitu. Proses hukumnya, penyelesaiannya ada proses penanganan di rehabilitasi, di komunikasi dan rehabilitasi. Semangat. Ini belum apa-apa. Sama. Cerita. Izin ya Bu, mungkin masih nyambung ya tadi saya jelasin. Kisah si korban udah punya bukti, udah punya saksi, tapi kita udah menjelaskan alurnya, pelaporannya gimana, mulainya gimana, tapi korban mengalah. Nah, apakah boleh seorang satgas itu melaporkan tanpa seizin korban? Itu Bu. Boleh. Boleh. Apalagi kekerasan seksual. Boleh.
misalkan kayak hubungan temen gitu, kadang kalau kita nggak bisa menjaga rahasia itu pasti akan dapatnya kayak misal berantem apa dan lain sebagainya. Itu gimana Bu? Itu kan ada kode etiknya. Jadi teman-teman juga nanti pasti belajar kayaknya di pedoman juga ada kan kode etik kan ya. Kode etik bahwa kita harus menjaga kerahasiaan. Maka ketika yang mempunyai saya itu Mbak bisa melaporkan siapa saja tanpa mereka tahu bahwa saya yang melaporkan. Tentu nanti ada orang tua yang di penjara gitu. Itu urusan saya yang melaporkan. Itu sudah boleh saya, tapi mereka tidak akan tahu bahwa yang melaporkan saya karena ada kode etik. Dan itu tidak dulu seolah-olah orang yang ditunjuk menjadi pihak yang nggak usah ditunjuk masyarakat umum yang membiarkan terjadinya kekerasan, apalagi kekerasan seksual dan melakukan pembiaran, justru bisa saya laporkan untuk dipidana gitu. Itu ya Bu. Jadi kalau kita lihat nih Pak Rohan di kelas ngajar tapi sambil ngelus-ngelus para mahasiswi, terus kita diam aja gitu. Kita diam aja satu kelas bisa saya laporkan. Selain yes, menunjukkan bahwa kekerasan itu terus terjadi. Bisa Pak. Jadi proses seperti badan anti korupsi ya. Kalau melihat kerjanya korupsi dia itu berarti koruptor juga. Iya, kadang nggak dapat apa-apa. Iya. Iya bisa. Makanya seberapa titik ini, seberapa kalian sehat itu menjadi penting. Kalau nggak sehat pasti timbangnya banyak. Ujungnya tadi keberpihakannya pasti jadinya sama. Akhirnya bukan kepentingan terbaik korban yang ditolong, tapi justru kepentingan terbaik satgasnya gitu. Kira-kira. Terima kasih. Lagi. Jadi apa kok nanya? Permisi Bu, izin bertanya. Tadi kan kalau kekerasan seksual kan bisa diselesaikan dengan dalam hukum si pelakunya, terus korbannya terintegrasi dan rehabilitasi. Lalu untuk masalah semisal bukan kekerasan seksual tapi lebih ke LGBT seperti itu kan tidak merugikan orang lain tapi diri sendiri begitu. Itu nanti penyelesaiannya terintegrasi aja dan rehabilitasi atau di proses hukum? Ya, di proses hukum karena belum ada regulasi yang melarang gitu ya. Tapi tinggal dilihat dia berfungsi menjadi kedisorientasiannya itu merugikan orang lain atau tidak. Merugikannya orang yang dirugikan itu duduknya jadi korban apa enggak, dipaksa enggak, dihilangkan enggak rasa aman secara fungsi reproduksi dan seksualnya. Kalau dia jadi nyukai kekerasan seksual tidak hanya yang LGBT urusannya gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya dengan dirinya, dia genit-genit sama cowok-cowok di sini atau dia genit-genit sama cewek-cewek di sini gitu, dan yang lain yang digenitin itu nggak merasa kehilangan fungsi seksual dan fungsi reproduksi, ya tidak masuk di kekerasan. Namanya di situ. Maka urusannya apa? Pencegahan, pemulihan. Emang mau dipulihkan apa sih kalau LGBT? Mungkin kita kan sebagai teman bisa mengarahkan begitu. Mungkin dia ada penyebab lain, misal misal terus gagal sama cewek terus dia frustasi makanya dia sama sesama cewek terus seperti itu. Berarti kita mendekati seseorang itu atau dibiarkan saja? Iya, tapi bukan kalian. Nanti ada psikolog yang bekerja. Kalau orang biasa nggak. Dan itu panjang Mbak. Saya itu punya anak SMA kelas 1, dia naik kelas 2, nangis dekat saya bilang begini, terus mau dikasih obat disuntik, pokoknya aku ini pengen berdiri kalau lihat perempuan. Tapi dia menyadari bahwa ternyata dia itu tidak bisa ereksi, tidak bisa terangsang, tidak termotivasi secara seksual ketika lihat lawan jenis. Justru itu aku loh, apa yang terjadi gitu? Ya karena aku kalau lihat Pak Guru ini, dia ada dorongan seksual. Terus aku nggak bisa apa? Dari mana dirimu gitu? Dia bilang aja sumbernya dari mana? Banyak bisa kita lakukan ini. Namanya recalling begitu nggak kalau di psikologi. Kami recalling, nanti ketemu traumanya, tinggal pilihannya dia.
terapinya mau gimana nih kamu? Kamu mau balik normal atau tidak? Jadi di situ karena kan negara kita juga tidak secara jelas mengatasi itu. Cuma memang yang banyak di kami itu biasanya trauma kekerasannya dari keluarga justru. Ya bukan karena pacaran. Pacaran itu karena gaya hidup biasanya. Tapi kalau ini banyaknya di kami tuh dia jadi gay atau lesbian karena kehilangan figur di usia 4 tahun harusnya sedang membangun orientasi gender, identitas gendernya, ternyata misalnya perempuan ibunya selalu marah, rumahnya selalu membandingkan gitu ya. Jadi tidak terbangun identitas gender yang positif terhadap perempuan atau laki-laki bapaknya perempuan tiap hari datang ke rumah pikiran di rumah tidur gitu, gak main sama anaknya padahal dia sedang membangun identitas dia sebagai laki-laki. Itu juga kosong akhirnya. Maka yang terbangun waktu ketika 10 tahun ketertarikan lawan jenisnya tertutup sama traumanya yang kosong tadi itu di masa pembangunan identitas gender. Biasanya adanya di situ. Nah kalau kayak gitu, walaupun si anak nanti bilang aku mau kulit lagi berhenti gitu ya, itu yang kita selesaikan bukan hanya si anak. Iya, recallingnya udah ketemu tuh nanti juga orang tuanya gitu. Karena nggak ada yang aspek development tuh nggak ada yang kemudian nggak bisa diulang gitu, nggak bisa diulang. Walaupun hasilnya ya Allah alam ya, nanti bisa. Tidak kan tergantung orang yang menghilangkan momen itu. Jadi panjang urusannya kalau gitu. Tapi sepanjang kalau apa sih? Bukan tidak ada, aku yakin di orang lain. Bukan tidak ada, ya di orientasi seksual potensi ada gitu. Hanya mungkin selama ini dengan kalem gitu ya, dia sepanjang dia tidak merugikan orang lain gitu ya. Aku pikir sementara ini kalau main ke sana kuliah dulu psikolog. Saya tertarik sebelum kuliah psikologi. Iya, karya-karya. Ya. Berarti di masa tidak merugikan orang lain begitu. Terima kasih ya Bu atas penjelasannya. Anak sekarang itu banyak jadi gay, kelihatannya dia karena ini gempuran gaya Korea. Oh, pakai ke salon, pakai lipstick, gitu ya, pakai bajunya kayak gitu ya. Bapak lalu jadi itu berpengaruh. Jadi kami kenapa tadi Risa bilang banyak anak sekarang bunuh diri gitu sebenarnya bukan karena apa ya, karena salah satunya itu salah satu budaya yang buruk yang mengkontaminasi gender ini. Korea itu dikit-dikit bunuh diri atau bunuh diri paling tinggi adalah Jepang. Bangga mereka bunuh diri. Nah itu yang juga berdampak. Jadi satgas ini harus kait hidup perjuangan juga. Nggak usah pakai. Makanya tadi kita kalau pegangan ibadah agama juga jadi kalau aku berdiskusi panjang juga nih pegangannya. Kan zamannya budayanya cepat dan tinggalnya bukan lagi budaya timur kan. Itu ya. Semangat ya. Ada lagi mungkin. Aku tidak. Baik kok. Sudah disuruh. Ini setelah ini apa sih? Setelah ada kalau Ini sudah uji publik tadi. setelah Sebelum dari hasil dari uji publik ini kan diserahkan ke Pak Eko, nanti akan dipilih berapa ya? 3 atau 5 pansel, ya. 3, 5 atau ya Dari pansel itu nanti kemudian ada proses pembentukan satgas. Di pansel nanti seleksi lagi. Nanti tugasnya pansel itu tadi mengalirkan info dari Bu Indri tadi ke satgas. Nanti konten-konten yang tadi disampaikan Bu Indri kita share. Ya.
Jadi sepakati dulu sebelum dialirkan nanti. Mau kemana nih kita tim ini? Kalau nanti terpilih 5 ini berbulan Pak Eko pertanyaannya bagaimana Pak arahnya sebelah Pak. Makanya walaupun amanahnya sedemikian menariknya, tapi kearifan lokal harus dipegang. Seberapa mereka mampu lihat SDM-nya. Daripada nanti mau pinginnya luar biasa maaf dan jadi apa-apa. Kita yang bisa aja kalau timnya itu ternyata SDM-nya begini, segini, sebatas ini, maka segini aja deh berarti tugas-tugasnya. Ada tiap tahunnya berarti yang penting ini yang itu lebih tertolak dan bergerak terus daripada kayak begitu. Ini ada anggarannya berarti dari pemerintah. Tapi setelah Satgas bekerja, anggaran masing-masing perguruan tinggi. Jadi dalam ini berat memang terkait dengan PKS. Jadi kan kita untuk Satgas, terus nanti integrasi LMS juga. Jadi mahasiswa itu di LMS kita harus membuat sertifikat juga dari setiap mahasiswa dihadiri sertifikat itu. Ada jadi terus kan nanti iya harus ada laporan iya ini juga nanti setelah terbentuk kalian kirim apa SOP yang terbaru itu kan sudah berdasarkan kemarin SMP ya baiklah demikian tadi acara istilahnya uji publik, sharing, tanya jawab terkait dengan PPKS, kekerasan seksual. Terima kasih kami aturkan kepada Ibu Indri atas sharingnya, segala ceritanya, kemudian masukan-masukannya yang pasti sangat bermanfaat untuk cara pansel ini ke depannya seperti itu. Baiklah. Karena acara sudah selesai, ini kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Untuk selanjutnya, jadi nanti tetap stay di grup, jadi menunggu informasi selanjutnya tentang istilahnya pekerjaan di depan yang sudah menunggu. Baiklah, demikian dari saya. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Indri sebagai narasumber dan panelis pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Eko, kemudian Bapak dosen dan teknik, dan juga mahasiswa sekalian sebagai Capansel. Baiklah, kalau begitu kita tutup dari saya. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.